mari kita lihat sinyal sebagai sebuah fungsi dari satu variabel independen pada dua contoh berikut. Sama dengan contoh sebelumnya, di sini kita mempunyai sebuah grafik sebagai fungsi dari waktu. Jadi sumbu horizontal menyatakan waktu, sumbu vertikal menyatakan amplitudo. Di sini waktunya adalah waktu diskrit. Waktu diskrit. Oke, yang dinotasikan dengan N. Sedangkan pada contoh sebelumnya, kita mempunyai waktu kontinu. Nah, perbedaan antara kedua jenis waktu ini, ya, notasi waktu ini akan kita bahas pada subtopik klasifikasi sinyal. Oke, jadi di sini kita notasikan waktu diskrit dengan N. Oke, di sini pada contoh ini kita lihat adalah grafik dari suhu Bandara Houston pada tahun 2013. Nah, jadi di sini kita pada sumbu horizontal ya, kita mempunyai angka dari dari 1 sampai 356. Oke, jadi N ya, itu nilainya dari 1 ya, sampai dengan 356. Oke. Nah, jadi ini menyatakan jumlah hari dalam satu tahun. Oke. Sedangkan sumbu vertikal X di sini ya, menyatakan suhu. Jadi X itu menyatakan suhu, N menyatakan hari. Oke. Ya, jadi di sini dapat kita lihat bahwa sinyal XN ya, ini berarti sinyal X menyatakan suhu Bandara Houston, N pada hari ke-N dalam tahun 2013. Jadi di sini bila ditulis X2 di sini berarti kita ingin mengetahui nilai suhu Bandara Houston pada hari kedua di tahun 2013. Oke. Nah, sama dengan contoh yang pertama, pada contoh kedua ini kita mempunyai sinyal ya, harga Google Share dalam 5 bulan. Nah, jadi N di sini menyatakan hari ya, sama pada contoh sebelumnya. Sedangkan X di sini adalah harga saham atau harga Google Share pada waktu atau pada hari ke N. Jadi sama pada contoh sebelumnya, kalau ditulis X 100, ini menyatakan harga Google Share pada hari ke-100 pada tahun yang sedang ditinjau. Oke, nah sekarang kita masuk kepada contoh yang agak berbeda, di mana di sini kita akan mendiskusikan sinyal sebagai sebuah fungsi dari dua variabel independen. Nah, jadi contohnya adalah gambar. Jadi gambar juga merupakan sinyal ya. Jadi gambar juga termasuk sinyal. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa kita mempunyai koordinat X dan Y di sini, ya, di mana X menyatakan arah sumbu vertikal, ya, ini X. Oke, sedangkan Y menyatakan arah sumbu horizontal yang Y. Oke, nah jadi pada gambar ini X dan Y menyatakan lokasi dari setiap pixel di dalam gambar. Pixel itu adalah picture element ya. Jadi kalau pixel itu kalau definisinya adalah picture element. Oke. Ya, ini pix, yang ini L. Ya, kadang-kadang di sini secara populer ditulis picture itu kadang-kadang untuk PIC diganti dengan PIX. Oke. Nah, jadi kita di sini mempunyai notasi seperti berikut sebagai contoh ya. Oke, dua di sini.
Nah, mari kita jelaskan apa maksud dari notasi ini. I ini menyatakan intensitas, ya. Kalau kita meninjau nilai grayscale-nya ataupun nilai warnanya, ya, merupakan fungsi dari lokasi, ya. X1 itu menyatakan lokasi dari pixel yang pertama. Ini kita namakan pixel yang pertama, yang ini pixel kedua. Jadi koordinat dari pixel ini adalah koordinatnya adalah X1 yang menyatakan koordinat pixel pertama pada sumbu X. Kemudian koordinat yang pada sumbu horizontalnya adalah kita namakan dengan Y1. Jadi 1 di sini menyatakan pixel yang pertama. Oke. Nah, jadi intensitas ya atau warna pada pixel ini ya dinyatakan dengan F. Ya, jadi F ya F ataupun I ini menyatakan intensitas ya, intensitas ya, warna atau grayscale pada pixel 1 dengan koordinat X1, Y1. Oke. Nah, jadi X dan Y di sini merupakan variabel independen. Kenapa X dan Y ini menyatakan koordinat dari pixel yang ada pada gambar. Nah, sedangkan F atau I ataupun intensitas dari pixel tersebut merupakan variabel dependen yang tergantung kepada lokasi dari pixel. Karena bisa kita lihat beda lokasi, ya, beda intensitas ataupun warnanya. Oke. Jadi di sini saya ulangi sekali lagi, gambar ataupun citra merupakan contoh sebuah sinyal ya yang merupakan fungsi dari dua variabel independen, di mana kedua variabel ini menyatakan lokasi pixel dari citra tersebut. Kemudian kita beralih kepada contoh yang lain yang lebih kompleks, yaitu sinyal merupakan fungsi dari tiga variabel independen. Contohnya adalah sinyal pada video. Jadi seperti yang kita ketahui, video itu sebenarnya merupakan ya gambar atau citra ya, yang berubah seiring dengan waktu. Jadi di sini kita mempunyai tiga variabel independen, yaitu X dan Y menyatakan lokasi pixel pada sebuah gambar. Ya, kemudian ada kita satu variabel lagi yaitu N. N ini menyatakan frame. Ya, jadi di sini kalau kita tulis misalnya V X, Y, N menyatakan nilai pixel ya, pada lokasi X dan Y pada frame ke N. Ya, ini menyatakan frame ya. Jadi waktu ya bisa kita lihat karena frame itu menyatakan frame keberapa. Ya, jadi dalam video ya waktu peralihan gambar itu dinyatakan dengan frame. Jadi di sini bisa kita lihat dalam contoh ini adalah frame pertama yang ini frame kedua, ya, yang ini frame ketiga dan seterusnya. Karena ya kita mempunyai rangkaian gambar, makanya pada video kita melihat seolah gambar tersebut bergerak. Oke. Nah, jadi pada sinyal video ya itu adalah sinyal yang merupakan fungsi dari tiga variabel independen. Oke, jadi ini akhir dari definisi dan contoh dari sebuah sinyal. Kata kunci ataupun pesan penting dari penjelasan tentang sinyal dan contoh-contohnya adalah sinyal itu pada hakikatnya itu ekivalen dengan fungsi. Oke, jadi kalau misalnya dalam kalkulus kalian berbicara tentang fungsi, maka secara tidak sadar kalian sebenarnya juga sedang berbicara tentang sinyal. Oke, jadi ini merupakan takeaway point yang bisa kalian ingat baik-baik. Jadi
cara kalian membaca dan juga cara kalian melakukan analisis pada sinyal sama dengan cara kalian membaca ataupun menuliskan sebuah fungsi. Jadi makanya pada mata kuliah ini sangat terkait dengan pengetahuan kalian pada mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari sistem. Nah, di sini dapat kita lihat definisi dari sistem adalah entitas atau perangkat yang memproses atau memanipulasi informasi dari sinyal masukan, ya, ini kata kunci pertama, dan menghasilkan sinyal keluaran atau output. Nah, ini kata kunci kedua. Kemudian yang kata kunci yang luput tadi adalah yang memproses atau memanipulasi. Oke, jadi di sini dari definisi sistem kita mempunyai 3 kata kunci. Yang pertama sinyal input, kemudian sinyal output, kemudian sistem atau prosesnya sendiri. Ya. Oke, jadi kalau kita berbicara sistem, pasti ada 3 entitas. Yang pertama sinyal input, kemudian sistemnya sendiri, kemudian sinyal output. Kalau salah satunya hilang, berarti kita tidak mempunyai definisi atau sistem yang benar. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama dari sistem, yaitu sistem pengenalan suara atau ucapan. Oke, dalam bahasa engineering-nya dalam Inggris disebut dengan speech recognition. Jadi di sini masukan dari sistemnya sendiri, ya, sistem speech recognition adalah suara. Oke, ini masukannya suara, sedangkan keluarannya adalah huruf atau kalimat. Jadi dalam sistem speech recognition, saat saya mengucapkan huruf A, ya, kemudian suara A saya ini akan ditangkap oleh mikrofon, kemudian akan diproses oleh sistem speech recognition, dan nanti akan sistem speech recognition ini akan memberikan display bahwa yang saya ucapkan itu adalah huruf A. Oke, jadi ini bentuknya dalam sinyal suara, ya, inputnya, sedangkan keluarannya adalah dalam bentuk huruf. Kemudian contoh kedua yaitu motor listrik. Ini bagi yang akan mengambil konsentrasi bidang energi listrik. Ya, jadi pada motor listrik itu masukannya berupa arus dan tegangan. Ya, jadi ini elektrik, ya, bentuk energinya elektrik. Sedangkan keluarannya adalah putaran. Jadi ini kan putaran dalam bentuk mekanik. Jadi motor listrik itu seperti mengkonversi dari energi elektrik ke mekanik. Jadi terjadi proses, ya, di sini, ya. Oke. Atau manipulasi. Jadi motor listrik itu memanipulasi, ya, arus atau tegangan untuk menghasilkan putaran atau entitas atau besaran mekanik. Ya, jadi dari 2 contoh ini saya harap mahasiswa bisa mengerti definisi dari sistem. Ya, perlu saya ulangi lagi, dalam sebuah sistem ada 3 komponen. Yang pertama sinyal input, yang kedua sistem atau prosesnya sendiri, sedangkan yang ketiga adalah sinyal keluaran atau sinyal output.